Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Mendengar penuturan dari ketua perampok itu, Chen Wen semakin bingung, kenapa bisa ada sebuah alam yang memiliki wilayah tanpa memiliki penguasa atau seseorang yang menguasai daerah tersebut. Kenapa ada wilayah kosong tanpa penghuni? Apakah praktisi lainnya tidak berniat menguasai wilayah tersebut? Mendengar pertanyaan Chen Wen, ketua perampok itu tersenyum kecut, lalu berkata, "Tuan, wilayah-wilayah yang kosong itu bukan tidak mau kuasai oleh para kultivator ras manusia, tapi wilayah kosong itu saat ini dikuasai oleh hewan iblis tingkat tinggi. Bila ada seorang praktisi kuat mampu mengalahkan hewan iblis tingkat tinggi, maka mereka bisa saja menguasai suatu wilayah kosong. Tapi untuk saat ini, wilayah-wilayah kosong di alam semesta Yin Yang, hanya wilayah yang dikuasai hewan iblis dengan kekuatan setara kultivasi keabadian surgawi tahap ke-5 sampai ke-8. Bahkan menurut legenda, ada juga yang sampai tahap akhir dari keabadian surgawi." Ketua perampok itu bercerita dan wajahnya tampak takut-takut, karena waktu dia pertama kali ikut bersama salah satu penguasa dari alam tinggi untuk membuka lahan wilayah, mereka diharuskan untuk membuka wilayah yang dikuasai oleh salah satu hewan iblis tingkat tinggi. Saat itu, ketika mereka membuka wilayah, para praktisi yang ikut membukanya berjumlah lebih dari 1 juta pasukan, tapi ketika bertempur dengan hewan iblis penguasa wilayah, mereka semua hampir kalah, dan jumlah yang selamat dalam pertempuran itu hanya sebanyak 350 orang, selebihnya semuanya tewas dibunuh oleh hewan iblis kuno. Kalau membuka wilayah yang hanya dikuasai oleh hewan iblis, aku yakin dengan kehadiran Sinlong, Kilin, Pekho dan Phoenix Api, mungkin aku mampu menguasai seluruh wilayah kosong itu. Chen Wen bergumam dalam hatinya, karena dia yakin dengan kemampuan para bawahannya yang merupakan penguasa dari segala hewan iblis di alam semesta. Begitu juga Kim Kao, Choa Ong dan Xiao Kai yang sangat yakin mampu menaklukkan hewan iblis yang menempati wilayah kosong di alam tersebut, karena mereka tahu, kalau saat ini ada 4 penguasa hewan iblis yang menjadi bawahan Chen Wen. Dengan adanya 4 hewan iblis ras penguasa, mereka merasa mampu mengatasi semua hewan iblis dimanapun. Baiklah, aku bersedia membawa kalian, tapi kalian semua harus menerima segel jiwa dariku. Kalau tidak, aku tidak akan mau membawa kalian." Mendengar syarat Chen Wen, semua bekas perampok langsung menyatakan siap menerima segel jiwa dari Chen Wen. Karena bagi mereka yang sudah pernah menjadi penghuni alam semesta Yin Yang, alam tersebut merupakan alam yang sangat membawa berkah. Karena bagi seorang praktisi yang memiliki ranah keabadian sejati ke atas, untuk menerobos tahapan kecil saja memerlukan waktu sampai ratusan tahun. Apabila dengan berkultivasi di alam Yin Yang, mereka mampu menerobos tahapan kecil hanya memerlukan waktu paling banyak selama 70 tahun sampai 80 tahun. Paling lama 100 tahun lebih sedikit, tergantung bakat para praktisi itu, dan bagi para kultivator yang telah memiliki ranah keabadian surgawi, untuk menerobos tahapan kecil memerlukan waktu sebanyak hampir 1000 tahun. Beda kalau di alam Yin Yang, mereka hanya memerlukan waktu paling lama 500 tahun. Tapi beda dengan Chen Wen, karena dia memiliki tubuh yang sangat istimewa, tubuh Chen Wen dapat menyerap energi spiritual secara gila-gilaan, tanpa takut meledak. Kalau praktisi lain yang menyerap energi spiritual seperti Chen Wen, sudah pasti, tubuh mereka akan meledak karena kepenuhan energi spiritual. Chen Wen segera membuat segel jiwa dan melemparkannya kepada semua mantan perampok luar angkasa. "Kamu siapa namamu?" Chen Wen menunjuk bekas ketua perampok yang telah menerima segel jiwa darinya. "Tuan muda, hamba bernama Chu Fong, dan kedua wakil hamba yang juga merupakan saudara sepupu saya bernama Chu Ding dan Chu Jung." "Baiklah, sekarang kalian aku persilahkan untuk masuk ke dalam dunia cincinku."
Chen Wen segera menyelimuti para mantan perampok yang saat ini telah ditanam segel jiwa, lalu memasukkan mereka semua ke alam dunia cincin. Chen Wen segera mengirimkan suara kepada Xin Tiao yang saat ini berada di dalam dunia cincin untuk mengatur para budak baru. Kim Kao, Choa Ong dan kamu Xiao Kai, arahkan artefak kapal terbang menuju alam tersebut. Aku sangat penasaran, baik Tuan Muda. Ketiganya sangat bersemangat untuk pergi ke alam Yin Yang untuk berkultivasi. Di alam semesta, praktisi terkuat yang pernah ada adalah ranah keabadian surgawi tahap akhir. Dulu 1.000.000 tahun yang lalu, ada seorang kultivator yang berhasil menerobos ke ranah itu dan berhasil menguasai hampir seluruh alam semesta, dan praktisi tersebut berani memproklamirkan, dia adalah penguasa seluruh alam semesta. Praktisi itu hidup sampai ratusan ribu tahun, tapi karena praktisi tersebut sangat arogan dan telah memusnahkan ratusan alam di seluruh alam semesta, akhirnya praktisi itu menjadi musuh banyak kultivator, dan pada suatu saat, praktisi itu dikeroyok lebih dari 1.000.000 praktisi kuat mulai ranah keabadian surgawi tahap awal sampai ke 7 dan 8. Tapi demi mengeroyok satu praktisi terkuat itu, para ras manusia kehilangan banyak praktisi kuat. Hampir seluruh pasukan yang mengeroyok itu tewas, dan hanya menyisakan beberapa puluh orang saja. Sedangkan praktisi ranah keabadian surgawi tahap ke-7 dan ke-8 tewas semua, dan yang tersisa hanya tahap ke-5 di bawahnya. Praktisi arogan yang kuat itu tewas juga karena sudah terlalu kelelahan, dan salah satu yang mengeroyoknya mampu menebas putus kepala praktisi tersebut dan menghancurkan jiwa abadinya hingga tanpa dapat bereinkarnasi kembali. Setelah masa itu, ras manusia di alam semesta mengalami penurunan kultivasi, karena sudah tidak ada lagi praktisi yang mampu menerobos sampai ranah keabadian surgawi tahap 7 dan ke-8. Tapi beberapa ratus tahun yang lalu, ada salah satu alam tertinggi di alam semesta tinggi melahirkan salah satu jenius yang paling berbakat. Dalam usia 1000 tahun berhasil menerobos sampai ranah keabadian surgawi tahap ke-7, dan sekarang berhasil menerobos ke tahap 8. Praktisi tersebut saat ini menguasai salah satu wilayah di alam semesta Yin Yang, dan dapat dikatakan sebagai salah satu praktisi terkuat di alam Yin Yang itu. Kemudian disusul beberapa praktisi yang juga berhasil menerobos sampai tahap ke-7. Sampai saat ini, belum ada satupun praktisi yang mampu menerobos sampai tahap akhir di alam semesta raya. Chen Wen yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju alam semesta Yin Yang karena rasa penasaran yang tinggi. Selama ini di alam rendahan lainnya, Chen Wen belum pernah mendengar tentang alam Yin Yang. Itu dikarenakan semua praktisi yang berasal dari alam rendahan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui alam Yin Yang ini. Chen Wen tahu akan alam ini saja karena tanpa disengaja, dan itu merupakan keberuntungannya, tapi belum tentu juga dia beruntung. Bisa saja dia akan dikalahkan oleh praktisi kuat ras manusia lainnya, setelah menguasai suatu wilayah di alam Yin Yang itu. Kim Kao, Choa Ong dan Xiao Kai menggunakan banyak sumber daya untuk memaksimalkan kecepatan artefak kapal terbang mereka. Kakak Kim Kao, aku sudah tidak sabar untuk sampai di alam yang sangat hebat itu. Xiao Kai bergumam kepada Kim Kao, dia merasa sangat bersemangat untuk sampai di alam tersebut. Chen Wen dan Lo Ling yang juga duduk di ruang kendali mendengarkan ocehan Xiao Kai hanya tersenyum. Sedangkan Kim Kao dan Choa Ong hanya menggelengkan kepalanya tanda pasrah terhadap Xiao Kai yang bagaikan anak-anak. Xiao Kai, kalau kita telah sampai di sana, apa yang akan kamu lakukan? Lo Ling Ang penasaran bertanya kepada Xiao Kai yang saat ini seolah-olah ingin selalu melompat-lompat. Kakak Lo Ling, aku akan berkultivasi dengan baik, sehingga aku dapat menerobos dan memiliki kekuatan setara ranah keabadian. Sambil berkata seperti itu, Xiao Kai melirik Choa Ong. Choa Ong yang mengerti akan lirikan Xiao Kai hanya mendengus kesal, lalu dengan ketus dia berkata, Xiao Kai, biarpun kamu dapat menerobos lagi, kau masih belum memiliki kekuatan yang sepadan dengan kekuatanku, kepalamu pasti akan benjol-benjol lagi kalau kamu memprovokasi aku. Mendengar kata-kata ketus Choa Ong, Xiao Kai hanya bisa terdiam, lalu mendekati Chen Wen, kemudian dia berkata membalas Xiao Ong. Kakak Choa Ong,
Aku akan ingat kata-katamu, kalau sampai aku bisa menjitak kepalamu lagi, aku akan merasa sangat puas. Kau, mendengar kata-kata Xiao Kai yang memprovokasi dirinya, Choa Ong hanya bisa melotot, karena saat ini Xiao Kai berdiri berdekatan dengan Chen Wen. Begitulah perjalanan mereka. Chen Wen juga mengeluarkan Chu Feng, Chu Ding dan Chu Jung untuk menemani perjalanan menuju alam Yin Yang. Lagi pula dengan dipandu oleh salah satu praktisi yang pernah menghuni alam Yin Yang, memungkinkan perjalanan akan lebih baik. Waktu berjalan sangat cepat, dan saat ini mereka telah melesat menggunakan artefak kapal terbang selama 2,5 tahun lebih. Saat ini jarak mereka dengan alam Yin Yang sudah sangat dekat, tapi disinilah tantangan untuk memasuki alam Yin Yang. Ternyata alam Yin Yang dikelilingi oleh banyaknya batu-batu luar angkasa yang sangat padat. Batu-batu luar angkasa ini juga penuh dengan energi positif yang sangat kaya, itu dikarenakan cahaya dari alam Yin Yang yang memancar melalui batu-batu luar angkasa ini, baru kemudian dapat memancar sampai jauh menuju tempat alam semesta raya yang luas. Mereka harus mencari celah-celah sempit untuk memasuki alam Yin Yang ini. Secara hati-hati, Chu Feng memberikan instruksi dan ikut membantu mengendalikan artefak kapal terbang. Sebenarnya, bila tidak ada penghalang batu luar angkasa yang menyelimuti alam Yin Yang, mungkin mereka hanya membutuhkan waktu 1 bulan lagi menuju ke alam Yin Yang dan mendarat di daratannya. Tapi karena mereka harus mencari celah-celah menuju alam Yin Yang, membuat jalan mereka tertunda. Beberapa kali artefak kapal terbang buatan Chen Wen ini sengaja menerobos bebatuan luar angkasa menuju ke depan, tapi karena bebatuan luar angkasa ini juga merupakan bebatuan yang sangat keras luar biasa, memang kualitasnya kalah dengan bahan bangunan di alam kuno, tapi ketebalan bebatuan luar angkasa ini memungkinkan dapat merusak artefak kapal terbang. Chen Wen juga tidak berani mengambil resiko menabrak langsung bebatuan luar angkasa yang menyelimuti alam Yin Yang ini. Tapi saat ini mereka sudah berjalan memasuki bebatuan selama 1 minggu, tiba-tiba, seluruh bebatuan tampak mengeluarkan suara yang menderu dan bising. Mendengar suara itu, wajah Chu Feng dan kedua sepupunya langsung memucat. Chen Wen yang melihat ketiganya ikut terkejut, lalu bertanya, "Chu Feng, apa yang terjadi?" Dengan ketakutan, Chu Feng langsung berkata, seakan-akan ketakutan yang sangat amat akan terjadi sesuatu. "Tuan, maafkan kami, aku tidak menyangka kalau saat kita memasuki lapisan bebatuan ini pada saat yang tidak tepat, seharusnya kita menunggu selama 10 hari lagi baru kita dapat memasuki alam Yin Yang dengan aman. Saat ini bebatuan ini akan memancarkan energi yang sangat kuat, yang bahkan seorang praktisi ranah keabadian surgawi tahap akhir sekalipun akan tewas bila berada di dalam lautan bebatuan ini." Mendengar penuturan Chu Feng, Chen Wen sangat terkejut, lalu berkata, "Kalau begitu, putar haluan, kita kembali keluar. Tuan muda, maaf, waktunya sudah tidak sempat, karena bebatuan ini akan memancarkan energi spiritualnya dalam waktu paling lambat 3 jam. Mendengar perkataan Chu Feng, Kim Kau dan Choa Ong menjadi sangat emosi, lalu membentak Chu Feng, "Sialan kau budak rendahan, kau sengaja menjebak kami ke dalam bencana." Choa Ong bersiap menyerang dan membunuh Chu Feng. Chen Wen yang melihat gelagat itu lalu membentak semuanya. Mendengar bentakan Chen Wen yang penuh dengan energi spiritual, semua orang terdiam. Sementara itu, di luar artefak kapal terbang, bebatuan terus-menerus bergerak. Chen Wen laku menatap semuanya dan berkata, "Lebih baik pikirkan cara untuk selamat, aku juga memikirkan cara untuk keluar. Tenanglah semuanya dan berpikir dengan tenang." Chen Wen lalu kembali menatap keluar, lalu bergumam dalam hatinya, "Apakah artefakku tahan terhadap energi yang sangat kuat, yang bahkan seorang praktisi ranah keabadian surgawi tahap akhir pun tidak mampu menahannya? Sialan, kenapa dari tadi aku tidak memikirkan kemampuanku sendiri?" Chen Wen menggerutu sendiri, lalu berkata kepada semuanya, "Kalian diam di dalam sini, aku akan keluar." Tuan muda, semuanya menjadi panik ketika melihat Chen Wen keluar dari artefak kapal terbang, tapi beberapa saat kemudian, seluruh artefak kapal terbang dibungkus oleh energi spiritual Chen Wen, dan
Artefak kapal terbang langsung masuk ke dalam dunia cincin milik Chen Wen. Saat ini tinggal Chen Wen sendirian di luar dengan tumpukan batuan luar angkasa. Aku tadi lumayan panik, padahal aku memiliki teknik teleportasi tingkat tinggi. Tubuh Chen Wen tiba-tiba menjadi transparan, lalu menghilang dan muncul di luar dari bebatuan luar angkasa tadi, dan jaraknya saat ini cukup jauh. Kembali Chen Wen mengeluarkan artefak kapal terbangnya, semua bawahan Chen Wen beserta Lo Ling yang tadinya khawatir menjadi terkejut. Sekarang kembali kita dikeluarkan dari dunia cincin, dan ini kita sudah berada di luar bebatuan ruang angkasa tadi. Kim Kau bergumam menatap keluar dan menjadi heran. Beberapa saat kemudian, Chen Wen memasuki artefak kapal terbang dan tersenyum masam. Gara-gara kalian panik, aku jadi lupa dengan seni bela diriku sendiri dan teknik-teknikku. Untung saja aku bisa kembali berpikir jernih, aku menggunakan seni teleportasiku. Para bawahan Chen Wen beserta Lo Ling hanya dapat beraoh saja mendengar perkataan Chen Wen, karena saat ini hati dan jiwa mereka sangat plong dan lega. Beberapa jam kemudian, cahaya yang sangat kuat memancar dari bebatuan yang menyelimuti alam Yin Yang. Artefak kapal terbang Chen Wen saat ini berada di luar cahaya keperakan yang berasal dari bebatuan luar angkasa. Cahaya itu memancar bagaikan laser ke tempat yang sangat jauh. Sepanjang jalan cahaya itu, tidak ada satupun alam maupun bebatuan yang menghalanginya. Karena dalam jarak tertentu, cahaya itu merupakan energi spiritual yang sangat kuat menyerang ke depan. Bila ada yang menghalanginya, sudah pasti akan hancur, tapi bila dalam jarak yang sangat jauh, cahaya ini menjadi kandungan energi spiritual yang sangat kaya dan dapat membantu seorang praktisi untuk berkultivasi. Cahaya keperakan yang mengandung energi perusak yang sangat destruktif terus-menerus memancarkan cahayanya selama 8 hari. Chen Wen yang saat ini berada di luar lingkaran tembakan cahaya keperakan menatap kagum cahaya tersebut. Luar biasa, jangankan praktisi kuat, bahkan bila ada sebuah alam yang menghalangi cahaya keperakan ini akan hancur menjadi debu. Lo Ling yang berdiri di samping Chen Wen juga menatap ngeri cahaya tersebut. Cahaya tersebut bagikan sebuah serangan seorang raksasa dengan energi penuh. Mereka semua menunggu sampai 10 hari yaitu sampai semua batu tersebut menjadi dingin, baru kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini perjalanan mereka berjalan dengan sangat lancar, selama 1 bulan penuh, akhirnya mereka berhasil melewati samudera batuan angkasa. Kandungan energi di alam ini sungguh-sungguh amat luar biasa, kita pasti dapat berkultivasi dengan baik, dan aku berpikir, kita dapat membuat tempat tinggal kita di sini, dan memulai hidup baru. Chen Wen merasa di alam ini, pasti sangat menyenangkan, karena sumber daya energi spiritualnya sangat kaya dan sangat kuat. Kemudian, dari atas langit, Chen Wen mengaktifkan mata malaikatnya untuk memeriksa wilayah-wilayah yang dihuni ras manusia. Hebat, setiap wilayah, pasti diselimuti oleh sebuah formasi tingkat tinggi. Mungkin dengan formasi ini jugalah makanya tidak terjadi perebutan wilayah, aku juga harus memilih wilayahku. Chen Wen melihat setiap wilayah yang dikuasai oleh ras manusia selalu ditutupi oleh sebuah formasi yang berbentuk kubah, menutupi seluruh wilayah kekuasaan ras manusia yang menguasai tempat tersebut. Chen Wen juga melihat wilayah-wilayah itu sama seperti sebuah kota, ada ratusan ribu wilayah yang ditutupi oleh formasi tingkat tinggi. Itu artinya ada ratusan ribu klan maupun sekte yang menjadi penguasa di wilayah tersebut. Itu artinya alam ini seperti kumpulan banyak raja dan kota, setiap wilayah pasti memiliki lebih dari selusin kota megah. Dan setiap wilayah memiliki luas sampai ratusan ribu kilometer, dengan jumlah penghuni tidak kurang dari jutaan bahkan ratusan juta penduduk. Lalu Chen Wen melihat di kejauhan, melihat sebuah wilayah yang berbatasan dengan wilayah gelap. Di sana tidak memiliki penguasa wilayah, dan kupikir, itu pasti wilayah kekuasaan hewan iblis, aku akan menuju ke sana dan membuka wilayah. Chen Wen lalu bersama para bawahannya juga Lo Ling mengarahkan artefak kapal terbang menuju wilayah perbatasan terang dan gelap. Chen Wen berpikir, bawahannya juga ada makhluk yang memerlukan energi spiritual negatif, untuk berevolusi.
Setelah melesat selama 1 minggu, dan wilayah yang dilihat Chen Wen dari atas langit masih sangat jauh, Chen Wen lalu keluar dari artefak kapal terbang, lalu menyimpan artefak tersebut ke dalam dunia cincin dan kemudian berteleportasi menuju wilayah perbatasan terang dan gelap. Chen Wen muncul di atas sebuah wilayah perbatasan terang dan gelap. Memang auranya cukup kuat, mungkin ini setara dengan ranah keabadian surgawi tahap 8. Chen Wen merasakan sebuah aura milik hewan iblis yang memiliki kekuatan mengerikan. Keluarlah kalian. Chen Wen membuka pintu dunia jiwanya dan memerintahkan keempat bawahannya untuk keluar. Luar biasa, Tuan Muda, di manakah kita sekarang? Ini alam semesta Yin Yang, bagaimana? Apakah kalian suka kalau kita tinggal di sini? Chen Wen menatap keempat bawahannya yang sangat senang merasakan energi spiritual yang sangat kaya dan menyenangkan ini. Tuan Muda, kami sangat senang dengan keadaan dan energi yang ada di sini. Wah, sungguh nyaman, dan aku merasakan kalau tinggal di sini, kita akan dapat menerobos dengan mudah. Qilin berkata dengan semangat kepada Chen Wen, lalu Chen Wen berkata serius kali ini. Nah, kalau kalian tahu di sini sangat menyenangkan, kalian berempat harus dapat menaklukkan hewan iblis yang terkuat dan yang menguasai wilayah di sini. Mendengar kata-kata Chen Wen, keempatnya langsung menatap ke bawah dan menyebarkan persepsi jiwa mereka untuk mencari keberadaan terkuat. Ketemu, aku merasakan adanya aura seekor hewan iblis kuno di bawah sana, dan aku juga merasakan kalau kekuatannya sangat mengerikan, dialah yang terkuat di sini. Qilin langsung merubah wujudnya menjadi seekor hewan iblis Qilin yang tampak sangat ganas dan mengerikan. Dengan aura penguasa ras tertingginya, Qilin langsung melesat menuju tempat yang ditunjuknya tadi, meninggalkan teman-temannya. Geraman Qilin yang menggetarkan wilayah hutan yang sangat rimbun dan padat itu mendapatkan sambutan raungan hewan iblis kuno di daratan. Siapa yang berani mengusik wilayah kekuasaanku? Sesosok makhluk raksasa mengerikan melesat ke langit menuju ke arah Qilin. Makhluk tersebut belum merasakan aura penindasan dari sosok Qilin sebagai penguasa. Dari kejauhan Qilin dapat melihat sesosok makhluk mengerikan yang memiliki aura yang sangat kuat. Qilin segera mengeluarkan aura penindasan sebagai penguasa hewan iblisnya menuju hewan kuno yang datang tersebut. Dia adalah ras kuno Qilin penguasa. Memangnya kenapa kalau ras penguasa? Tiba-tiba hewan iblis kuno tersebut menyemburkan api yang sangat panas ke arah Qilin, sambil mengalirkan energinya ke seluruh tubuh untuk bertahan dari aura penguasa milik Qilin. Sialan, hanya sebagai hewan iblis kuno, kamu berani menentangku. Qilin yang melihat serangan api yang sangat kuat menjadi marah, lalu dari kedua tanduknya keluar percikan petir. Petir itu langsung meledak dan keluar dari tanduk Qilin, lalu melesat menuju api dari hewan iblis kuno. Dua kekuatan yang sangat dahsyat berbenturan, hingga membuat semua tumbuhan dalam radius beberapa ratus meter tersapu angin panas dan petir yang sangat kuat. Hingga pusat benturan tertutupi abu dan bebatuan, serta api yang membumbung bagaikan jamur raksasa. Hewan-hewan iblis yang memiliki kekuatan sangat tinggi, ketika merasakan aura penindasan milik Qilin sudah melarikan diri ketakutan. Para hewan iblis lainnya tidak sama dengan hewan iblis kuno ini, mereka tidak mampu menahan aura penindasan penguasa hewan iblis, sedangkan hewan iblis kuno masih sanggup karena dia merupakan hewan iblis ras yang paling kuno dan masih bertahan sampai sekarang. Beberapa saat setelah debu tersapu angin, tampak dua makhluk raksasa sedang berdiri saling tatap. Makhluk ras penguasa Qilin, kalau aku bisa memangsa jenis ras penguasa, aku mungkin dapat kembali menerobos kekuatanku yang telah macet selama lebih dari 10.000 tahun lamanya ini. Hewan iblis kuno ini jenis bagaikan komodo yang berdiri tegak ini sangat arogan, dia bahkan berkeinginan untuk memangsa Qilin. Pada saat benturan energi kedua hewan iblis ini, Qilin sedikit dirugikan, apalagi memang Qilin kalah dalam kekuatan sebanyak 3 tingkatan. Kekuatan hewan iblis kuno ini setara dengan keabadian surgawi tahap ke-6, sedangkan Qilin, Xinlong dan Pek Hou yang setara yaitu di tahap ketiga. Begitu juga dengan Phoenix api yang baru-baru ini berhasil memiliki kekuatan setara dengan rekannya yang lain.
Para hewan iblis ras penguasa ini sedikit dapat mengimbangi hewan iblis kuno karena memiliki aura penguasa, sehingga dengan aura mereka masih sedikit terbantu. Xinlong, Pekhao dan Phoenix yang melihat Qilin kalah tipis menjadi marah. 3 hewan iblis ras penguasa langsung berubah wujud menjadi wujud asli mereka dan langsung melesat menyerang hewan iblis kuno. Sialan kamu iblis kuno, kamu terlalu menganggap tinggi dirimu. Xinlong yang berbentuk naga raksasa, lalu mengibaskan ekornya menghantam menuju tubuh hewan iblis kuno. Pekhao yang berwujud harimau putih raksasa menerkam dan menggunakan kedua cakarnya. Sedangkan Phoenix api menembakkan api abadi yang sangat panas dari mulutnya, ketiganya juga mengeluarkan aura penguasa mereka. Hewan iblis kuno yang melihat 3 hewan ras penguasa latinnya bukannya merasa takut, tapi malah senang. Dengan 4 hewan iblis ras penguasa, aku pasti dapat meningkatkan kekuatanku sampai batasnya. Sekujur tubuh hewan iblis kuno ini lalu memancarkan cahaya yang sangat kuat berwarna merah. Energinya langsung memancar dengan kuat dan menyelimuti tubuh hewan iblis kuno ini. Kekuatannya saat ini setara dengan keabadian surgawi tahap ke-6 puncak. Tapi karena aura penindasan milik 4 hewan iblis ras penguasa membuat aura dan energi dari hewan iblis kuno sedikit tertekan. Cahaya merah dari tubuh hewan iblis kuno makin terang, hingga akhirnya memancarkan serangan ke segala penjuru. Chen Wen yang melihat serangan para bawahannya bakal dipentalkan, segera menarik Lo Ling dan membawanya masuk ke dalam dunia cincin. Linger, kamu masuk dulu ke dalam dunia cincin. Biar aku dan keempat saudara itu yang akan menghadapi hewan iblis kuno itu. Lo Ling hanya mengangguk, ledakan yang sangat kuat membahana di seluruh hutan, hingga menimbulkan kehancuran di segala tempat di sekitar pusat benturan. Terlihat, Qilin, Pekhao dan Phoenix api sedikit terpental beberapa puluh meter, sedangkan Xinlong masih di tempat, tapi tubuhnya penuh dengan beberapa luka. Sedangkan hewan kuno tersebut juga tidak baik-baik saja, tubuhnya juga mengalami luka-luka, tapi tidak separah para hewan iblis ras penguasa yang memang lebih lemah tingkat kultivasinya. Biasanya kalau hewan iblis kuno berperang, maka para bawahannya akan selalu membantunya. Bawahan hewan iblis kuno tidak kurang dari jutaan hewan iblis, tapi kali ini semua bawahannya melarikan diri tanpa berani mengganggu pertempuran. Chen Wen yang melihat semua bawahannya terluka menjadi marah. Tubuh konstitusi sempurna. Chen Wen langsung berubah. Seluruh tubuhnya mengalami transformasi. Rambutnya juga berubah warna, pakaiannya dan pupil matanya juga berubah menjadi sangat mengerikan. Pedang pemusnah. Sebuah pedang tingkat tinggi tergenggam. Chen Wen melesat menebaskan pedangnya. Pedang yang dibungkus dengan energi petir, api dan angin melesat menerjang hewan kuno tersebut membawa aura mematikan. Melihat serangan Chen Wen yang sangat kuat, hewan kuno tersebut masih sangat santai dan menganggap remeh kekuatan Chen Wen. Ras manusia yang sangat impulsif, hanya dengan kekuatan lemahmu, kamu ingin mencoba menyerangku. Hewan iblis kuno berputar menyapukan ekornya yang sangat besar ke arah Chen Wen yang melesat menuju tempatnya. Benturan dua kekuatan yang sangat kuat membuat riak gelombang yang sangat kuat di sekeliling tempat tersebut. Ruang kosong sedikit terdistorsi, dan mengalami keretakan di sekitarnya. Api, angin dan petir menyelimuti pusat benturan. Terlihat sebuah ekor yang sangat besar terpental jauh dari pusat benturan, hingga terdengar raungan kesakitan hewan iblis kuno. Hewan iblis kuno yang terkenal memiliki kulit yang sangat keras dan tidak mempan terhadap senjata apapun terlihat putus dan mengeluarkan darah yang banyak dari bekas ekor yang putus. Sialan kamu manusia. Kamu telah membuatku marah. Hewan iblis kuno tidak lagi menghiraukan rasa sakitnya, tubuhnya seolah-olah membengkak penuh dengan energi spiritual yang sangat padat. Mulut hewan iblis kuno terbuka dan keluarlah energi spiritual yang sangat kuat bagaikan laser mengejar keberadaan Chen Wen. Melihat kekuatan serangan lawannya, Chen Wen mengeluarkan sebuah perisai yang terbuat dari batu alam kuno dan meletakkannya di depan tubuhnya untuk menghadang serangan energi yang sangat dahsyat. Energi cahaya yang berbentuk laser menghantam perisai yang berdiri di depan tubuh Chen Wen.
Perisai itu tidak mengalami kerusakan, tapi perlahan-lahan mengalami pemuaian, seakan-akan perisai tersebut akan meleleh. Merasakan perisainya tidak mampu bertahan lama karena akan meleleh, Chen Wen lalu mengeluarkan elemen airnya untuk mempertahankan perisainya. Perisai air, tarik satu klon. Chen Wen menarik satu klon yang berada di dalam dunia cincin, lalu mengaktifkan seni bela diri kaisar pertama ras manusia. Pengembalian asal-usul energi. Perisai berbentuk cermin kembali melesat menahan serangan energi berbentuk laser. Perisai yang berbentuk cermin yang menerima serangan energi berbentuk laser seakan-akan menyerap energi serangan makhluk kuno tersebut. Makhluk kuno yang merasa serangannya seolah-olah tertelan energi yak berbentuk cermin menjadi marah. Energi yang berbentuk laser yang awalnya hanya setebal pohon kelapa menjadi sebesar drum, menyerang ke arah Chen Wen. Chen Wen yang tetap menghilangkan tangannya mempertahankan posisi seni pengembalian asal-usul seluruh energi berusaha menyerap energi dari hewan kuno tersebut. Sampai beberapa saat lamanya, wajah Chen Wen menjadi merah karena kepenuhan energi. Chen Wen masih menggertakkan giginya dan berteriak. Sedikit lagi, sialan kamu hewan iblis kuno, aku tidak takut kepadamu, seranglah sekuat kamu. Chen Wen ingin mengisi cermin tersebut sampai penuh dengan energi lalu akan dikembalikannya kepada hewan iblis kuno dalam bentuk serangan fatal. Hewan kuno yang melihat ekspresi Chen Wen menahan sakit menjadi semangat, dia lalu menambah energi serangannya. Chen Wen yang merasakan tekanan makin kuat berteriak kuat. Saatnya pembalasan. Serangan energi dari hewan iblis kuno yang menyerang Chen Wen tiba-tiba terhenti karena cermin yang menjadi penerima serangan hewan tersebut seperti memberikan perlawanan sengit. Saat energi spiritual dari hewan iblis kuno terhenti karena ada perlawanan dari seni bela diri Chen Wen yang berbentuk seperti cermin, tiba-tiba cermin tersebut mengeluarkan energi spiritual yang lebih padat dan lebih kuat menyerang hewan iblis kuno tersebut. Energi dari hewan iblis kuno dan dengan tambahan energi spiritual kekacauan Chen Wen yang mengandung api ilahi dan petir kekacauan ditembakkan menuju hewan iblis kuno tersebut. Pancaran cahaya dari energi spiritual milik Chen Wen terlihat sangat megah dan fenomenal, sehingga terlihat sampai jarak ratusan kilometer. Kenapa dia dapat membalas kekuatan terkuatku? Hewan iblis kuno yang melihat serangannya kembali ke dirinya menjadi marah, lalu mengeluarkan cakarnya dan menyabetkannya ke depan, untuk menyambut serangan balasan Chen Wen. Dua kekuatan yang sangat dahsyat berbenturan hingga menimbulkan ruang kosong terdistorsi, langit bergemuruh dan menjadi gelap. Tampak dua sosok terpental sangat jauh dan menghantam daratan hingga menciptakan kawah lebar. Beberapa saat kemudian terdengar suara, batuk Chen Wen yang disertai dengan keluarnya darah dari mulut Chen Wen. Sialan! Padahal dia hanya setara ranah keabadian surgawi tahap ke-6, hanya selisih 2 tahap kecil, kenapa aku sampai terluka? Chen Wen merasa sedikit marah, karena tidak menyangka lawannya memiliki fisik sangat kuat, dan bahkan berhasil melukainya. Sedangkan di sisi hewan iblis kuno tersebut juga terpental, beberapa bagian tubuhnya juga tampak menghitam dan gosong. Itu dikarenakan serangan Chen Wen yang penuh dengan energi kekacauan api ilahi dan juga petir kekacauan. Keparat, ras manusia sialan. Kenapa dia memiliki kekuatan yang mengerikan? Padahal aku telah mengerahkan seluruh energiku, tapi dia berhasil melukaiku dengan parah. Dengan fisik hewan iblis kuno yang setara dengan senjata ilahi, hewan kuno itu tampak berusaha kembali berdiri dari dalam kawah yang saat awalnya ditutup oleh debu dan pasir, kini telah terlihat. Dengan susah payah, hewan iblis kuno tersebut berdiri menstabilkan tubuhnya agar dapat berdiri teguh. Sedangkan Chen Wen yang juga tergeletak di dalam kawah yang sedalam 5 meter juga berusaha berdiri, lalu menarik salah satu klonnya untuk menambah energinya. Begitu klon masuk ke dalam tubuh Chen Wen, energi spiritual Chen Wen kembali meluap, seketika tubuh Chen Wen mengambang ke langit. Dasar hewan iblis sialan, kau akan mati dengan tubuh hancur. Tubuh Chen Wen yang kembali memancarkan cahaya keemasan dalam tubuh konstitusi sempurna melesat lagi. Chen Wen melesat menyerang menuju hewan iblis kuno dengan kecepatan ekstrim.
Hewan iblis kuno yang melihat Chen Wen telah kembali penuh dengan energi spiritual menjadi terkejut dan mengumpat. Apakah bocah itu tidak pernah mengalami kehabisan energi spiritual? Kenapa dia masih dapat bergerak dengan tubuh yang penuh dengan vitalitas dan energi spiritual? Dengan memakasakan diri dan mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya, hewan iblis kuno meraung. Tubuh hewan iblis kuno ini lalu berubah warna seperti perunggu yang sangat keras, lalu menghentakkan kakinya ke tanah lalu melesat menyambut serangan Chen Wen. Saat kedua belah pihak tinggal berjarak beberapa meter, Chen Wen berteriak. Tiba-tiba seluruh tubuh hewan iblis kuno tidak mampu bergerak seolah-olah waktu di sekitarnya berhenti. Tapi serangan Chen Wen tetap berlanjut, sebuah cahaya energi berbentuk kepalan raksasa langsung terbentuk dan menghantam kepala hewan iblis kuno. Kepala hewan iblis kuno tersebut terkena serangan yang sangat telak tanpa mampu menghindari ataupun menahan serangan Chen Wen. Kepala hewan iblis kuno tersebut sangat keras, bahkan pukulan Chen Wen yang dilakukan dengan sepenuh tenaga tidak mampu menghancurkan kepala hewan iblis kuno tersebut. Tapi hewan iblis kuno tersebut terpental kembali ke tanah dan membentuk kawah sedalam 7 meter, dan debu serta pasir menutupi seluruh permukaan tanah tempat hewan iblis kuno terpental. Sialan, aku tidak menyangka, bahkan dengan kekuatan penuh, seni bela diri kepalan api dan petir, tidak mampu menghancurkan kepala makhluk sialan itu. Chen Wen terheran-heran, sambil menatap kawah tempat hewan iblis kuno tersebut jatuh. Dia menunggu debu yang menutupi tempat jatuhnya hewan itu terbang, karena sangat berbahaya bila dia kembali melancarkan serangannya. Takutnya dari dalam kawah tersebut, makhluk iblis kuno tersebut melancarkan serangan tersembunyi. Setelah menunggu beberapa saat, dan Chen Wen juga tidak mendengarkan adanya pergerakan di dalam kawah, akhirnya terlihatlah makhluk hewan iblis kuno tersebut tergeletak tidak bergerak lagi. Seluruh isi kepalanya tampak berceceran keluar melalui mulut hewan iblis kuno tersebut. Pukulan Chen Wen tadi memang tidak mampu menghancurkan kepala hewan iblis kuno, tapi meremukan isi dalam kepala hewan iblis kuno tersebut hingga berceceran keluar dari mulut. Sungguh sangat kuat, Xin Long. Coba lihat, apakah hewan iblis kuno tersebut masih hidup? Kalau sudah tewas coba kamu periksa kulit kepalanya. Aku penasaran dengan kekebalan kepala hewan iblis itu. Siap Tuan Muda, aku akan memeriksanya. Xin Long segera memeriksa kepala hewan iblis kuno tersebut, karena dia juga tidak menyangka kalau kepala itu tidak pecah ketika menerima secara telak serangan yang sangat mengerikan dari Chen Wen. Kembali Chen Wen melambaikan tangannya untuk mengeluarkan semua bawahannya, baik ras hewan iblis maupun ras manusia yang berjumlah jutaan orang itu. Salam kepada Tuan Muda. Baiklah, untuk sementara kita akan tinggal di alam ini. Aku ingin kalian membersihkan tempat ini, lalu bangunlah sebuah tempat pemukiman. Bila ada hewan iblis lain yang ingin bergabung, terimalah, dan bila ada ras manusia yang juga ingin bergabung, terima juga mereka. Siap Tuan Muda. Chen Wen lalu bergerak ke 8 penjuru arah sejauh jutaan kilometer lalu menempatkan beberapa fragmen dan artefak formasi pelindung. Selama 3 hari penuh, Chen Wen menempatkan fragmen dan bendera formasi serta artefak dan juga pedang di tengah formasi. Dari 8 penjuru mata angin, 8 cahaya yang sangat terang menyatu di langit yang tinggi, kemudian membentuk sebuah kubah raksasa transparan. Di kubah tersebut juga dapat terlihat secara transparan gambaran naga, harimau, kiling dan phoenix yang melayang disertai putaran pedang yang bergerak sekeliling kubah formasi. Karena formasi ini juga dilengkapi dengan formasi pembunuh tingkat tinggi, bahkan bila seorang praktisi rah keabadian surgawi tahap kelima yang datang sekalipun, tidak akan mampu membuat goresan di permukaan formasi pelindung ini. Dan formasi pelindung ini akan mampu bertahan tanpa rusak bila berhadapan dengan praktisi ranah keabadian surgawi tahap ke-8. Setelah beberapa waktu lamanya, formasi tersebut lalu menghilang tanpa terlihat lagi, tapi semua bawahan Chen Wen tahu kalau formasi ini akan terpicu bila ada praktisi kuat berusaha memasuki formasi tanpa izin dari Chen Wen. Formasi milik Chen Wen sangat berbeda dengan formasi yang ada di dalam alam yin yang ini, karena formasi Chen Wen tidak akan aktif bila tidak terpicu,
sedangkan formasi pelindung yang digunakan oleh para praktisi penguasa di wilayah-wilayah yang ada di alam ini menggunakan formasi yang selalu aktif dan terlihat. Dengan formasi seperti itu, maka akan sangat boros dalam penggunaan sumber daya formasi. Arena setiap harinya wajib meletakkan jutaan batu spiritual tingkat tinggi untuk selalu mengaktifkan formasi. Sedangkan formasi buatan Chen Wen tidak perlu menggunakan batu spiritual, karena Chen Wen membuatkan sebuah formasi pengumpul energi di pusat formasi. Selama 1 bulan penuh, semua bawahan Chen Wen dengan sangat giat berusaha membangun sebuah istana yang sangat megah dan sangat besar, dengan luas keliling puluhan kilometer. Dan bangunan istananya juga menggunakan batu dari alam kuno, sehingga bangunan istana tidak akan bisa hancur, walaupun terkena serangan ahli tingkat tinggi. Chen Wen juga membuatkan sebuah formasi pengumpul energi yang sangat luas untuk semua bawahannya agar mereka dapat berkultivasi dengan baik. Kehadiran Chen Wen di perbatasan antara wilayah terang dan gelap, awalnya tidak ada yang menyadarinya, karena wilayah perbatasan ini dapat dikatakan sebagai wilayah paling gawat, dan memiliki penguasa wilayah yang sangat kuat. Di alam yin yang ini, semakin mendekati wilayah perbatasan terang dan gelap, adalah wilayah milik praktisi kuat, tapi sampai sekarang, belum ada satupun wilayah perbatasan ini yang berani menguasainya. Sekarang ini, hanya Chen Wen lah yang berhasil menjadi penguasa di wilayah perbatasan ini. Setelah Chen Wen berhasil menguasai wilayah perbatasan ini selama 2 bulan, akhirnya kabar bahwa wilayah perbatasan sudah ada yang menguasai diketahui oleh hampir seluruh penguasa wilayah di alam ini. Hal ini memicu keingintahuan banyak pihak penguasa. Kali ini banyak praktis kuat mengadakan pengintaian, tapi karena jarak mereka mengintai mulai mendekati jarak formasi pelindung milik Chen Wen yang tidak terlihat, para pengintai tidak mengetahuinya. Tapi setelah mereka memasuki wilayah formasi pelindung, tiba-tiba formasi pelindung dan formasi pembunuh aktif, lalu membunuh para praktisi itu. Kejadian ini memicu kehebohan dan kemarahan banyak pihak. Mereka menganggap Chen Wen tidak sopan, karena tidak pernah mau menyapa kehadiran para penguasa wilayah di alam ini. Para penguasa wilayah alam yin yang menganggap pusat wilayah alam yin yang berada di wilayah penguasa Suyang, kedua adalah wilayah penguasa Feng Wei, ketiga adalah wilayah penguasa Du Cheng, sedangkan yang lainnya juga merupakan wilayah yang besar, tapi tidak sebesar 3 wilayah yang diakui sebagai pusat alam yin yang masing-masing wilayah menguasai lebih dari 500.000 km persegi di wilayah mereka, dengan populasi penghuninya mencapai puluhan juta penduduk. Ada juga generasi muda yang berasal dari wilayah penguasa kecil belajar di wilayah-wilayah pusat alam yin yang, yaitu di antara ketiga wilayah penguasa terbesar. Ketiga wilayah penguasa itu memiliki penguasa yang sama kuat, yaitu di ranah keabadian surgawi tahap ke-7. Sehingga rata-rata dari wilayah penguasa yang lebih kecil selalu memberikan upeti tahunan kepada salah satu dari 3 penguasa wilayah terkuat sebagai pendukung mereka. Beda dengan wilayah kekuasaan Chen Wen yang tidak tahu hal yang menjadi tradisi di alam yin yang ini, Chen Wen tidak memberikan upeti apapun. Lagian, wilayah yang dikuasai oleh Chen Wen merupakan wilayah paling kuat. Karena 3 wilayah penguasa terkuat saja tidak berani memijakan kaki mereka ke perbatasan wilayah terang dan gelap. Chen Wen tahu, wilayah kekuasaannya beberapa kali masuk beberapa penyusup, tapi mereka semua tewas oleh formasi pembunuhnya. Chen Wen lalu memerintahkan beberapa bawahannya untuk membuat pos penjagaan di perbatasan formasinya, agar bila ada yang ingin masuk dan menghadap, mereka dapat melapor dulu kepada bawahannya, dan mereka dapat melakukan komunikasi dengan para penghuni alam yin yang ini. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.